Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofian Muhammad Jais. Tujuan saya di sini ingin mempresentasikan mengenai penerapan Nextcloud Save File dari cloud computing. Di sini saya nggak sendiri, saya bersama rekan kerja saya. Next. Saya dari kelompok 12 bersama rekan kerja saya. Yang pertama ada Muhammad Fathur Azhar dengan NPM 079. Yang kedua ada saya sendiri Sofian Muhammad Jais dengan NPM 091. Dan yang terakhir ada Suryo Mukti dengan NPM 117. Next. Baik, ini adalah outline yang akan kita paparkan. Yang pertama itu ada apa itu cloud computing, yang kedua ada apa itu cloud storage, yang ketiga ada penerapan dari cloud storage, Nextcloud, dan SaveFile. Next. Apa itu cloud computing? Next. Baik, cloud computing adalah pengertian bahasa Indonesia yang diterjemahkan sebagai komputasi awan. Beberapa tahun terakhir ini telah menjadi hot di dunia teknologi informasi atau TI. Pesatnya perkembangan teknologi komputer di negara-negara maju membuat para penelitinya semakin haus akan tenaga komputasi yang bisa menjawab tantangan dan permasalahan yang mereka hadapi, walaupun telah menyupai superkomputer dengan kapasitas dan kecepatan kerja yang sangat tinggi. Cloud computing adalah sebuah layanan platform software atau infrastruktur yang dapat digunakan oleh banyak orang, kapanpun dan dimanapun. Sekarang ini, teknologi cloud computing semakin berkembang, terutama dalam layanan infrastruktur, yaitu menyediakan storage yang dapat digunakan oleh orang untuk menyimpan data tanpa perlu takut data hilang ataupun informasi secara tidak sengaja. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kerja saya, yaitu Muhammad Suryo Mukti. Kepada Muhammad Baik. Suryo Mukti dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mengenali apa itu cold storage. Jadi, cold storage itu untuk yaitu media penyimpanan yang berbasis online atau digital. Karena itu, ketika kamu ingin mengakses penyimpanan yang satu ini serta data di dalamnya, kamu harus terhubung dengan internet. Jadi, cold storage ini media penyimpanan online yang tidak memerlukan perangkat fisik gitu. Nah, jenis-jenis cold storage itu ada public cold storage, yaitu salah satu yang paling populer itu. Dari jenis ini yang paling terkenal itu ada Google Drive dan Dropbox. Yang kedua ada personal cold storage. Yang ketiga itu ada private cold storage, dan keempat itu hybrid cold storage. Dari semua cold storage ini, semua aplikasi dan fungsi harus disimpan pada media yang simpan. Media simpan cold storage ini akan menyimpan data dan informasi sehingga fungsi bisa diimplementasikan dengan baik. Optimasi storage berkaitan dengan bagaimana fasilitas storage diproteksi dan berbagai ancaman serta serangan. Nah, kayak gini ada Google Drive, Box ini, dan yang lain-lain. Dan juga manfaat cold storage itu yaitu penyimpanan dan berbagai data. Lalu hemat dan ramah lingkungan, dan ketiga kontrol data. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator
kembali. Baik, terima kasih untuk Kang Suryo telah memaparkan sedikit tentang apa itu cloud storage. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kang Muhammad Fathur Azhar. Kang Fathur Azhar dipersilahkan untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih moderator. Bisa di next slide-nya. Oke, selanjutnya adalah penerapan dari Nextcloud dan cFile dari cloud computing. Next. Yang pertama itu adalah cFile. cFile adalah aplikasi penyimpanan atau code storage yang berbasis open source dengan teknologi Python yang dapat digunakan sebagai tempat file sharing dan sinkronisasi file. Akses cFile dinilai sangat aman karena menggunakan port tertentu dalam segi aksesnya. cFile mendukung integrasi dengan layanan seperti LDAP dan WebD serta dapat menggunakan teknologi layanan server web di database seperti MySQL, Skylight, PostgreSQL, Memchat, dan yang lain sebagainya. Semua komunikasi antar klien dan server pada layanan cFile telah terenkripsi. Enkripsi terjadi pada klien dan bukan pada server. Saat ini, enkripsi web GUI atau HTTPS ini hanya mungkin dengan NIC. Bisa dilihat di gambar, ini ada LDAP dan ada WebDiv. Itu salah satu bentuk sinkronisasi file dari cFile sendiri. Oke, bisa di next selanjutnya. Yang selanjutnya adalah Nextcloud. Nextcloud adalah suatu site software client server untuk menciptakan layanan file hosting dan menggunakan mereka. Secara fungsional sangat mirip dengan banyak digunakan Dropbox. Dengan perbedaan, fungsional utama adalah bahwa Nextcloud adalah gratis dan open source. Jadi Nextcloud itu terbuka untuk umum, sehingga memungkinkan siapa saja untuk menginstal dan mengoperasikannya tanpa biaya data itu pribadi. Berbeda dengan layanan eksklusif di Dropbox. Arsitektur terbuka memungkinkan menambahkan fungsi tambahan ke server dalam bentuk yang disebut aplikasi. Jadi keuntungan dari Nextcloud itu yaitu terbuka untuk umum. Sedangkan yang di bawah ini Dropbox itu berbayar. Jadi itu salah satu keuntungan yang paling bagus dari Nextcloud itu sendiri. Oke, saya kembali moderator. Baik, terima kasih atas Kang Fathur pemaparan beberapa materinya ya, seperti Nextcloud dan lain-lain. Mungkin saya sedikit kasih kesimpulan kali ya. Kesimpulannya komputasi awan atau cloud computing adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi sebagai suatu layanan as a server sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya gitu ya. Beberapa syarat dari cloud computing seperti on demand, lalu self service, board network, akses, road polling dan lain-lain. Lalu cloud computing memiliki manfaat diantaranya sebagai media penyimpanan, terus pusat pada server, kemampuan data, lalu sebagai antisipasi mencegah kehilangan data, lalu kapasitas penyimpanan tidak terbatas, lalu lebih mudah dan tahan lama seperti itu. Mungkin kesimpulan yang saya dapat dari apa yang kita sudah paparkan seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.